Halo guys, welcome to come back di my channel. So, di video kali ini kita akan bahas antara sibuk dengan produktif. Oke, teman-teman, kita langsung saja bahas ya. Kenapa sih kita perlu memahami antara sibuk dengan produktif? Nah, jadi ketika kita memahami sibuk sama produktif, kita dapat melakukan pekerjaan itu lebih tepat sasaran ya intinya. Nah, jadi ketika kita banyak yang ingin dikerjakan, kemudian tidak fokus, dan merasa serba bisa, nah ujung-ujungnya kita dapat menghasilkan yang tidak signifikan, yaitu karena kegiatan itu tidak membuat kita menjadi lebih positif lagi. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, biar channel ini berkembang lagi dan lebih buat saya aktif lagi terus untuk membuat konten-konten yang positif. Baik teman-teman, yuk kita cari tahu antara sibuk sama produktif ya, agar kita lebih melakukan aktivitas lebih signifikan dan punya hasil ya intinya itu. Nah, baik, untuk yang pertama, misi hidup. Jadi, setiap orang harus punya misi hidup. Mau apa hidup ini? Apa yang kita ingin capai di esok hari, minggu depan, atau bulan depan, tua nanti, bahkan mati nanti. Orang sibuk biasanya ingin juga membuat misi hidup, namun kenyataan mereka lebih ingin terlihat mempunyai misi hidup saja. Namun sebenarnya hatinya hampa karena meragukan misi yang telah mereka tulis. Kemudian apa sih bedanya antara sama orang produktif? Misi hidup berbeda antara dengan orang sibuk ya intinya. Misi hidup berada di dalam jiwanya. Jadi apapun kegiatan dan ikhtiar yang ia kerjakan semuanya bernapaskan misi hidupnya teman-teman. Ini menohok sekali, seringkali dan berulang. Namun misi hidup ujungnya hanya berhenti sebagai kata-kata manis dan penyemangat saja, namun tidak membumi ke dalam hati dan mewujudkan tindakannya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah prioritas aktivitasnya. Orang sibuk memang benar-benar sibuk. Ia sukses menjadikan semua hal terlihat sama penting dan harus segera dikerjakan. Tak heran ya teman-teman, jika daftar prioritasnya banyak berderet hingga berbaris-baris ya, atau bahkan berlebar-lebar. Berbeda dengan orang produktif, mereka mampu memfilter penting dan tidak mendesak, tidak penting, mendesak, dan tidak penting, tidak mendesak. Sehingga prioritas mereka menjadi sedikit dan bisa lebih fokus ya teman-teman. Jika sedang merasa banyak pekerjaan, seringkali semuanya kita terlihat dan harus segera dikerjakan. Alhasil, dan misalnya ilmu pekerjaan kita masuk hanya 2 saja, ataupun yang dikerjakan bisa sempurna. Yang ketiga, yaitu pada mulanya tidak salah berusaha memenuhi keinginan orang. Termasuk saat bekerja, semua tawaran yang masuk tanpa langsung ditanyakan langsung saja oke siap, tetapi kemudian masih merasa sanggup mengerjakan semua dengan kekuatan multitasking dan serba kepepet, ujung-ujungnya tidak maksimal. Ini juga menjadi hujatan poin ketiga, agar kita tentu bisa mengatur waktu untuk waktu istirahat kita ya teman-teman. Nah, kemudian untuk orang produktif tidak cepat mengatakan yes. Nah, kemudian mampu memandang ke depan tentang aspek dari tawaran pekerjaan yang akan datang kepadanya. Baginya lebih fokus daripada mengutamakan banyak atau kuantitas. So, untuk yang keempat adalah persiapan matang. Nah, kemudian untuk persiapan matang itu seperti apa? Nah, itu action itu perlu, bahkan itu kuncinya. Namun
bukan berarti terjun bebas tanpa persiapan itu sama saja nekat, kayak penerjun yang melompat dari pesawat tanpa membawa parasut. Padahal sudah jelas teman-teman, tidak mungkin ia akan mendarat di tanah tanpa menggunakan parasut. Jangan tergoda untuk langsung action jika tanpa persiapan teman-teman. Kecuali teman-teman punya nyali segede gaban atau punya nyawa cadangan dan sumber finansial tanpa batas. Buatlah. Jadi sebelum kita action ya, buatlah rencana dengan jelas sebelum action. Nah, kemudian yang kelima adalah rela nge-PHP-in diri sendiri. Jadi disebutkan kalau orang sibuk itu membuka semua pintu kesempatan yang ada, abai dengan tujuan yang seharusnya menjadi fokusnya di akhirnya, ia memang bisa bertemu dengan mengetahui dan jenis-jenis peluang yang ada dan memungkinkan untuk menambah penghasilan. Namun, tujuan besar yang seharusnya ia dapatkan di akhir menjadi samar, atau bahkan tidak akan pernah sampai sesuai keinginan dalam waktu yang diharapkan. Ia tahu banyak, tapi tahu sebatas kulit saja, tidak mendalam ya teman-teman. Dengan orang produktif, ia mengesampingkan semua godaan peluang yang bakal menjauhkan dirinya dari tujuan semula. Ia tutup semua pintu-pintu yang berkedok kesempatan itu. Karena ia yakin dengan tujuan hidupnya dan ia menghabiskan waktu sepenuhnya untuk fokus. Orang ini biasanya akan menjadi lebih sukses di bidangnya. Kemudian yang keenam adalah so sibuk padahal tidak punya waktu. Orang sibuk merasa tidak punya waktu. Dan memang katanya seperti itu ya teman-teman. Waktu habis untuk mengerjakan banyak hal yang ternyata tidak memberikan banyak kebaikan untuk dirinya. Waktu memang habis, namun tanpa pencapaian yang berarti. Berbeda dengan orang produktif yang berhasil membuat prioritas dan menjadikan fokus membuat prioritas dan menjadi lebih fokus dalam beraktivitas dan tetap bisa berkontribusi di bidang lain. Karena pekerjaannya sudah terpola dan sudah teratur dalam bentuk daftar ya, to-do list. Orang produktif mampu manajemen waktu dengan baik. Kapan kita harus bekerja dan kapan harus kita bersantai. Kapan pula kita harus bersosialisasi. Ia mengendalikan pekerjaan, bukan tumpukan. Nah, kemudian untuk yang ketujuh adalah gak punya waktu. Nah, jadi orang sibuk akan menjadikan waktu sebagai apologi untuk menghindar dari pekerjaan lain. Ya, jadi yang ketujuh adalah orang sibuk akan menjadikan waktu sebagai apologi untuk menghindar dari pekerjaan lain yang tidak ia sukai. Sedangkan orang produktif akan bekerja terpola dengan daftar aktivitas yang telah dicatat dalam buku catatannya sendiri. Nah, kemudian yang kedelapan, orang sibuk cenderung omdo ya teman-teman. Orang sibuk itu cenderung omdo alias omong doang. Aku akan berubah. Misalkan, aku ingin berubah begini. Begini caranya untuk aku tempuh. Aku akan berubah nasibku jika. Nah, kebanyakan orang so sibuk seperti itu. Kebanyakan orang pengen cuma omdo. Beda dengan orang produktif. Begitu menemukan momentum untuk berubah, ia langsung berubah. Tak perlu deklarasi kesana kesini sampai menulis panjang di awal Facebook ataupun di IG. Nah teman-teman, itu kita tadi telah bahas antara sibuk sama produktif. Jadi kita telah memahami antara sibuk dan produktif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian menjadi lebih produktif lagi dalam mengerjakan hal apapun itu.
So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. See you di next video. Bye-bye.